Oke, Ibu lanjutkan. Jadi ada sebuah metode untuk menganalisa kestabilan sebuah sistem dengan cara yang lebih sederhana, lebih terstruktur gitu ya. Ada cara lain yang dipropos, yaitu sebuah metode yang disebut dengan Routh-Hurwitz. Nah, ini adalah nama penemunya ya, sekitar akhir tahun 1800-an. Kemudian di metode ini menyebutkan bahwa kita akan melihat apakah ada perubahan tanda angka pada kolom pertama dari Routh array. Ada yang menyebutnya Routh array, ada yang menyebutnya Routh table. Oke, jadi kalau ada tandanya berubah positif jadi negatif sekali gitu ya, oh berarti sistem tersebut punya satu root, satu akar dari pole yang berada di sisi kanan. Sekali aja dia berganti, maka pasti sistemnya disebut tidak stabil. Ya, jadi dikatakan sebuah sistem itu stabil jika sama sekali tidak ada perubahan tanda pada kolom pertama dari si Routh array ini atau Routh table ini. Gitu ya. Jadi sama sekali. Jadi kalau positif ya positif semua, kalau negatif ya negatif semua gitu ya. Nggak boleh ada perubahan tanda. Begitu ada satu kali perubahan tanda, either positif jadi negatif atau negatif jadi positif, itu menunjukkan ada satu pole yang berada di sisi kanan atau right hand plane. Yang itu berarti kan tidak stabil gitu ya. Nah, berarti kan kita bahas dulu gimana Routh array itu sebelum kita hitung. Nah, ini adalah basic Routh table. Ada yang menyebutnya table, ada yang menyebutnya Routh array. Gitu ya. Jadi sama aja istilahnya. Oke, contoh ada sebuah sistem seperti ini. Kita tidak akan berfokus pada numeratornya, kita hanya berfokus pada denumeratornya atau penyebutnya. Karena yang mempengaruhi kestabilan itu kan penyebutnya ya. Oke, jadi Anda buat sebuah tabel di mana sisi kiri di sini adalah pangkat secara decreasing ya. Berarti dari pangkat tertinggi S4, ini kan S4. Kemudian S3, S2, S1 sampai S0. Karena apa? A0 ini kan ada S pangkat 0-nya. Ya, jadi decreasing. Mulainya dari pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Oke. Nah, kemudian dari isinya kayak gimana? Nah, Anda fokusnya, kita mulai dari sisi yang paling atas. Ini adalah koefisiennya A4. Setelah itu bergerak ke bawah. Anda isi A3. Atas ke bawah, ngisinya miring ke atas. Ini adalah posisi koefisien A2. Setelah ke atas, miring, sekarang ke bawah lagi. Ini adalah posisi A1. A1 kan ini. Setelah A1 kan A0. Anda ke atas lagi. Ini adalah posisi A0. Habis kan di sini kan nggak ada lagi. Nah, di sini diisi aja 0. Kalau di sini ada angka, di sini pasti 0 lagi. Gitu ya. Intinya 0, 0. Sisanya kalau nggak ada ya koefisiennya kan 0 gitu ya. Oke. Kemudian, jadi sisi dua baris ini isinya adalah koefisien isinya. Dua baris paling atas gitu ya. Kemudian perhitungannya kita mulai dari baris ketiga. Baris ketiga ini adalah gampangannya, Anda hitung determinannya. Ini kan berarti A4 kali A1. Determinan kan gitu. Jadi ini Anda ambil. Determinan itu A4 kali A1 dikurangi A3 kali A2 kan gitu ya. Ini kan determinannya. Setelah itu kalikan dengan negatif. Dibagi sisi kiri bawah. A3. Geser yang ke sini sama. Kita cari determinannya. Tapi bukan determinan yang ini ya. Bukan. Determinannya itu gini. A4, A3, A0 sama 0. A4, A3, A0 sama 0.
Ya, jadi bukan A2 kali 0, bukan, tapi A4 kali 0. Determinannya berapa, kalikan negatif dibagi A3, kiri bawah lagi. A3. Jangan lupa, mahasiswa sering lupa di sini ada negatifnya ya. Jangan lupa. Nah, itu kemudian sampai ke baris 3 kan gitu sama. Oke. Baris 3 ini kan di sini pasti 0 ya. Kan A4 kali 0 dikurangi A3 kali 0 kalikan negatif di A3. Jadi biasanya sisi sini ya, sini biasanya 0 sampai bawah ini 0 semua. Nanti miring ke sini ini juga sama, ini juga 0. Terus kemudian pada baris ketiga, misalkan baris ketiganya dilanjutkan. Nah, sama kita cari determinannya, tapi mulai kotak sini nih. Oke, nanti latihan ya, agak membingungkan ini, harus pakai latihan. Ya, ini kan berarti A3 dikalikan B2 dikurangi B1 dikalikan A1. Cari determinannya, kalikan negatif dibagi sisi kiri bawah B1. Berlanjut, misalkan Anda mau nyari yang ini. Ini kan berarti B1 dikalikan 0 dikurangi C1 dikalikan B2 kalikan negatif dibagi yang pojok sini C1. Begitu seterusnya. Ya, nanti yang akan kita lihat adalah sisi kolom pertama ini. Begitu kolom pertama ini kita lihat tandanya aja sih sebenarnya. Jadi kalau tandanya itu ada berubah satu aja, maka ya berarti ada satu akar yang berada di sisi kanan. Sistem ini berarti tidak stabil. Ya, ini dasarnya, setelah ini contoh-contohnya.